Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Waktunya sampai jam berapa, Mas? Izin Pak, waktunya 1,5 jam Pak. Kalau sekarang dimulai jam 9.40 Pak ya. Mungkin sampai jam 11 kurang Pak. 11 kurang 20 berarti. Segitu Pak. Ya. Nggih. Saya akan menyampaikan sekitar 1 jam, nanti sisanya untuk tanya jawab. Siap Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mas-mas dan mbak-mbak semuanya yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah semua dikaruniai sehat. Mudah-mudahan yang hadir ini tidak ada yang sakit, apalagi sekarang musim pandemi. Mudah-mudahan para mahasiswa semuanya bisa belajar dengan baik walaupun mungkin memakai sistem daring. Jadi adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, kita pagi hari ini akan berbicara mengenai akidah sebagai salah satu fondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya benar, la ilaha illallahnya benar, maka dia akan masuk surga. Kalau akidahnya salah, la ilaha illallahnya salah, maka boleh jadi surga itu hanya harapan yang semu, harapan yang seperti fata morgana. Oleh sebab itu, memahami akidah yang benar yang pertama bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan akidah yang benar kita lebih bisa berinteraksi dengan baik sesama muslim dan non-muslim. Bagaimana kita berinteraksi dengan mereka? Karena kadang harusnya kalau akidahnya sama itu rukun. Tapi kalau di Indonesia ini akidahnya sama tapi cakar-cakaran. Akidahnya sama tetapi tidak ada cinta. Nah, itu yang sangat penting, munculnya cinta. Sesama muslim itu harus muncul karena itu tuntutan keimanan, gitu ya. Di dalam Al-Qur'an kan dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah di mana inna waliyukumullahu wa rasuluhu wal mu'minun. Sesungguhnya yang menjadi cinta kalian itu Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin. Kecintaan yang 100%. Bukan kecintaan karena institusi, karena ormas, karena kelompok, karena pemahaman yang berbeda. Bukan, tapi karena kamu adalah muslim. Apakah kamu Muhammadiyah? Apakah kamu NU? Apakah kamu itu Hidayatullah? Apakah kamu, pokoknya kamu kalau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ya kamu adalah kesayangan saya. Innama walikumullahu wa rasuluhu wal mu'minun. Yang kalian harus cintai Allah, Rasul, dan orang mukmin itu harus 100%. Kalau kamu beriman, berarti kamu harus saya cintai. Tetapi karena perbedaan pendapat sedikit, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah jadi klaim-klaiman. Ya. Kamu bukan Ahlussunnah wal Jamaah, saya Ahlussunnah wal Jamaah. Kamu itu sesuai dengan
apa namanya, tersesat kamu, tidak sama dengan saya. Saya yang paling benar. Itu yang membuat hidup kita ini menjadi tidak bahagia. Padahal harusnya kebahagiaan itu bisa sempurna kalau cinta kita betul-betul cinta murni sesama muslim. Adapun non-muslim, nggak boleh kita cintai dalam arti 100%. Tetapi kita boleh bermuamalah, boleh melakukan transaksi, tapi jangan kita cintai 100%. Cinta pada tataran interaksi sosial. Kalau ibu kita belum masuk Islam, ya kita cinta kepada beliau. Tetapi kita berusaha gimana caranya supaya beliau itu bisa bersyahadat. Atau saudara-saudara kita yang lain. Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah kita termasuk Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu lawannya, kalau Sunni ya lawannya Syi'i gitu. Kalau Ahlussunnah itu ya biasanya perangnya sama Syiah. Karena itu bukan pada tataran teori saja, tapi memang prakteknya kalau sudah Ahlussunnah berarti ya bukan Syiah. Itu sudah lawannya begitu ya. Walaupun nanti sebenarnya beberapa hal yang harus kita yakini ya, yang itu menjadi ciri Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang meyakini keluar dari itu ya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya yakin semuanya antum ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena ada Kiai Universitas Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu berarti kan Muhammadiyah ya. Terus walaupun backgroundnya berbeda-beda nggak masalah. Walaupun backgroundnya berbeda-beda itu nggak masalah. Berbeda itu kalau diharmonisasi itu akan menjadi indah. Hidup ini itu indah karena berbeda. Perbedaan yang bisa diharmonisasikan. Ikhwas sekalian rahimakumullah, kita masuk ke pemahaman. Mafhum itu adalah definisi atau pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah, ya, hadisul firqah an-najiyah. Ini diantara hadis yang selalu menjadi pembenaran untuk menyalahkan orang lain. Yaitu tentang al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Ya. Jadi golongan ini terjemahannya, ini aslinya. Di mana saya langsung ke artinya aja. Ya. Kaum Yahudi, iftaraqatil Yahud, kaum Yahudi itu terpecah menjadi 71 firqah. Kaum Nasrani terpecah menjadi 72 firqah. Kita ini yang terbanyak menjadi 73 firqah. Ya, kita yang terbanyak. Perpecahan ini bukan nama institusi ya. Muhammadiyah 1, Nahdlatul Ulama 1, itu bukan begitu. 2, kemudian Hidayatullah 3, Al-Irsyad 4, bukan nama ya. Itu nama kumpulan, bukan tidak ada perbedaan prinsip di antara mereka itu. Ya. Jadi yang dimaksud terpecah menjadi 73 golongan ini menjadi beban sejarah yang kemudian kita kalau salah memahaminya itu kemudian menjadikan kelompok kita itu ada kelompok yang satu-satunya yang berhak masuk surga. Nah, ini salah. Ya salah. Kalau nggak masuk misalnya Muhammadiyah masuk neraka. Gitu. Kalau nggak masuk Nahdlatul Ulama masuk neraka. Kenapa? Cuma satu di sini kan. Semuanya di neraka kecuali satu firqah. Ya, jadi semuanya umat Muhammad ya. Ini semua yaitu 73 itu masuk neraka kecuali satu, berarti 72 yang masuk neraka, satu yang masuk surga. Yaitu yang masuk surga al-jamaah namanya, yaitu apa? Yang sesuai dengan apa yang ada padaku ma'ana alaihi wa ashabi.
mereka yang berpegang teguh kepadaku dan sahabat-sahabatku. Jadi ini yang menjadi ciri yang paling utama. Kalau kelompok itu berusaha untuk mengikuti Rasul dan sahabatnya, maka dia termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada kelompok yang mengklaim dia tidak mengikuti Rasul dan para sahabatnya, maka itu langsung bisa ditebak dia itu adalah ngaku-ngaku umat Islam tapi pecahan. Gitu. Saya kira ormas-ormas di Indonesia ya yang sangat besar itu prinsipnya mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Maka disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Prinsip yang harus dipegang itu sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, siapa yang mengatakan raditu billahi robba, siapa yang mengatakan bahwa saya ridho Allah menjadi Rabbku, menjadi Tuhanku, wabil islami dina, ridho kalau Islam agamaku, ya menjadi agamanya dia. Ya. Kemudian yang ketiga, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, ridho Muhammad itu adalah nabi dan rasul Allah yang terakhir, maka wajib badal jannah, dia dipastikan masuk surga. Itu kan doa yang diajarkan Rasulullah yang biasanya dibaca tiap pagi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Itu kan doa pagi dan petang. Kalau dibaca, maka dia wajib masuk surga. Akidah Islam itu terpusat pada tiga itu sebenarnya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sudah, kalau memang orang yakin dengan tiga itu sudah masuk surga. Inti dari segala macam akidah, pemahaman akidah kita, Ahlussunnah wal Jamaah, intinya itu adalah tiga itu. Maka disebut dengan al-usulus salasah, tiga hal yang fundamental di dalam agama. Makanya kalau nanti ada yang bertentangan dengan tiga usul itu, maka kemudian langsung bisa diterka, wah dia itu adalah firqah dhallah atau sempalan yang tersesat. Misalnya raditu billahi robba, kalau misalnya ada yang nyempal, ya Robnya ada sesembahan selain Allah, maka itu bermasalah, walaupun mengaku Islam. Kemudian Islam menjadi agama. Nah, kalau Islam dicampur-campur dengan agama lain dan dianggap masih kurang, ada Al-Quran tapi ngutip kitab suci lain, gitu ya, lebih bangga mengutip kitab suci lain dari Al-Quran dan mengatakan bahwa semua agama sama, oh berarti dia sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada selain Islam itu dianggap nanti masuk surga juga, berarti keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, Rasul, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengatakan ada Nabi setelah Rasulullah, maka dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada wahyu turun setelah Rasulullah, dia dapat wangsit habis dari gunung, ya bertapa, kemudian ada syariat baru, oh berarti dia ngaku jadi Nabi, dia itu keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa wahyu itu sudah terputus, Al-Quran sudah sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi mungkin kalau seandainya nanti habis acara, habis materi itu ada pertanyaan, ya, ada mungkin pertanyaan yang dapat hadiah gitu ya. Gampang kok cara memahaminya itu. Agama ini raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Sehingga
pada zaman Rasulullah, orang Badui yang sekolahnya itu enggak tutup begitu ya, yang mungkin disebut orang Badui itu orang yang tidak tahu peradaban asing, ketika bertanya kepada Rasulullah tentang Islam itu langsung paham karena memang mudah ya, akidah kita itu mudah. Kalau terlalu dipersulit nanti susah masuk surganya. Jamaah sekalian, ikhwas sekalian rahimakumullah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kemudian gelar Ahlussunnah wal Jamaah ini menjadi rebutan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang ini terjadi memang di buku-buku, kemudian di perdebatan. Karena di latar belakangi fenomena hanya pada tema-tema kecil seperti asma wa sifat. Ya, itu yang membuat kita itu sering berdebat dan langsung mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, kamu itu pemahamannya enggak sesuai dengan kami. Padahal kesepakatan kita itu mungkin 99%, kita berselisih. Suara apa ini? Ya, jadi perselisihan. Perlu saya jelaskan nih, ikhwas kalian, bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah boleh berbeda. Nah, itu 3 tadi yang tidak boleh berbeda, raditu billahi robba. Dan di antara banyak sekali yang kita tidak boleh berbeda, ya. Tapi juga ada furuknya, ada cabangnya. Dalam akidah juga ada cabangnya. Yang itu kita boleh berbeda, seperti masalah takwil asma dan sifat, kubur, adab kubur itu persoalan akidah. Apakah adab kubur yang diadab itu rohnya saja, apa dengan badannya? Para ulama juga berbeda. Kemudian dalam masalah apakah Isra Mi'raj Rasulullah itu melihat Allah langsung atau tidak, itu juga para sahabat berbeda. Jadi kecil-kecil ya, kecil-kecil ya, kemudian menjadi sesuatu yang besar ya. Yang membuat kita berselisih dan tidak bisa bersatu, tidak bisa membangun cinta antara sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah tetapi tidak bisa kompak ya dalam hal cinta. Padahal cinta ini ya, cinta sama muslim itu adalah sebuah kewajiban. Nah, ini tema-tema yang diperselisihkan kalau dihitung itu enggak terlalu banyak, terutama dalam hal akidah ya. Akidah itu ada pokoknya, ada cabangnya. Pokoknya lebih banyak daripada cabangnya. Berbeda masalah fikih. Masalah fikih itu cabangnya banyak, pokoknya sedikit. Ya, dalam masalah fikih itu, dalam sholat, dalam toharoh itu ya mesti berbeda. Yang sepakat itu sedikit sekali. Jadi bedanya masalah akidah dengan masalah fikih. Kalau masalah akidah itu masalah akidah itu usulnya lebih banyak daripada furuknya, mayoritas adalah usul. Kalau masalah fikih usulnya sedikit, furuknya banyak. Apakah ada masalah fikih itu ada usul? Ada. Jangan gini. Wah, kalau fikih itu enggak ada yang usul. Ada. Kalau berbeda bisa murtad. Yaitu tentang misalnya sholat 5 waktu itu wajib apa tidak. Itu ya hukum usul itu. Sholat Jumat itu wajib atau tidak, itu usul. Kalau ada yang mengatakan sholat Jumat nggak wajib, sholat 5 waktu nggak wajib, bisa kafir. Ya, karena para ulama sudah ijma tentang masalah itu. Haji itu ya mulai tanggal 8, 9,
wukuf 10, 11, 12, 13. Itu kok ada haji kok di tempat lain bukan di Arab Saudi ya, berarti dia nyempal, itu sudah bermasalah akidah dari sisi keislamannya. Mau gelar haji kok malah di bulan Muharram, ya nggak ada. Kalau ada yang mantan itu seperti dianggap telah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ada yang namanya masalah fikih juga perkara yang usul, yang pokok. Nah, dalam masalah akidah ini perlu ya, apakah boleh berbeda kita dalam hal akidah? Boleh dalam perkara-perkara yang memang para ulama dan para sahabat sendiri itu berbeda. Seperti misalnya tangan Allah, ya yadullah, tangan Allah, ada yang memaknai tangan ya tangan, bahasa Arab ya tangan. Jangan ditanya bentuknya bagaimana, kemudian itu nanti akan masuk ke wilayah yang kita sulit. Ada yang kemudian karena takut menyamakan dengan makhluk, kemudian tangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuatan, dan lain sebagainya. Itu perkara yang para ulama sejak zaman dulu juga berbeda. Kalau mau dijadiin satu ya sampai hari kiamat ya nggak akan bisa. Ya karena memang berdasarkan ilmu masing-masing. Itu ikhwas sekalian. Kemudian antara para penganut madhab non-takwil yang biasa disebut dengan madhab salaf, yang tidak mau mentakwil ayat-ayat sifat itu, dan pengikut madhab takwil yang dikenal dengan madhab kholaf. Jadi antara madhab salaf dan kholaf ini ya sebenarnya juga pembagiannya agak relatif bermasalah. Ya, dianggap salaf dan kholaf. Kalau salaf ya mesti bener gitu. Kholaf mesti salah ya kan, datang belakangan. Karena kita itu kan mewarisi agama dari salaf. Nggak mungkin kita mewarisi agama dari kholaf. Kan nggak mungkin. Dari salaf. Jadi pembagian ini juga banyak yang tidak setuju. Sehingga jamaah sekalian, rahimakumullah, kita tidak perlu terjebak pada hal-hal yang sifatnya membuat kita tidak saling mencinta. Madhab kholaf yang berorientasi kepada takwil ya, diwakili dua madhab yang sangat terkenal ya. Yang ini di dunia Islam itu sudah sangat populer sekali dan merupakan sawadul a'dham, yaitu golongan terbesar. Ini golongan terbesar ini. Umat Islam itu madhabnya paling besar madhab dalam bidang akidah adalah madhab Asy'ari dan madhab al-Maturidiyah atau madhab Maturidi. Jadi ini terbesar. Ulama juga sangat banyak dari madhab Syafi'i, para ulama ini juga madhabnya orientasinya orientasi takwil. Jadi kalau kita mau menghapus sejarah mereka nggak mungkin, ya. Nggak mungkin ya. Seandainya kita nggak setuju madhab kholaf ini ya, kita nggak setuju, itu madhab yang besar ya, yang paling besar. Walaupun ya kita sekali lagi dalam mempelajari masalah akidah ya dimulai dari yang paling dasar ya, jangan sampai bingung. Maksudnya gini, walaupun ulama berbeda, tapi ya tetap harus belajar. Mungkin nanti kita akan ada kecenderungan ke arah mana kita ini orientasi akidahnya. Dan ini juga seandainya ada ulama yang salah dalam masalah asma wa sifat itu dia kemudian dia kufur, tidak. Ya. Sedangkan madhab salaf yang menolak takwil dinisbatkan lebih spesifik kepada Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali. Yang sangat populer itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kemudian zaman sekarang itu disebut dengan Wahabi. Istilah Wahabi sendiri lebih cenderung untuk mengambil
kata Wahabi ini dari Syekh Muhammad Abdul Wahab, yang beliau juga mengarang banyak buku tentang akidah, yang kemudian dan yang pada dasarnya mengikuti orientasinya madhab yang non takwil dalam masalah asma dan sifat. Ini beberapa kurun ini perangnya ya hanya gara-gara ini saja, saling menyesatkan, ya, menuduh kamu ini nggak punya ilmu dan lain sebagainya. Rame terus dari zaman dulu sampai zaman sekarang, nggak ada habis-habisnya. Padahal kalau seandainya kita salah dalam masalah asma dan sifat juga tidak menjadi kufur. Dan pembahasannya itu tidak membawa kepada amal soleh. Maksudnya amal soleh itu kemudian melakukan, kalau misalnya ya punya keyakinan takwil kemudian melakukan kejahatan, enggak juga. Gitu. Jadi hanya masalah pemahaman saja. Pada wilayah pemahaman saja. Kalau seandainya pemahamannya ada yang salah, ya banyak juga pemahaman kita yang salah gitu ya. Tidak hanya dalam masalah akidah, masalah kehidupan, pemahaman juga banyak yang salah, dan itu dimakfu ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita ada tuntutan untuk belajar membaca dan membaca. Mana yang lebih cenderung ya? Tetapi sekali lagi jangan kita mengklaim pemahaman kita ini adalah pemahaman ahli surga gitu. Yang kemudian ulama-ulama yang berpendapat takwil atau non takwil karena tidak sesuai dengan kita, kemudian kita masukkan ke golongan ahli neraka. Ini kan berani sekali kita. Ya. Kadang perdebatan itu menjadi semakin runcing kalau orang yang tidak punya ilmu juga ikut berdebat. Ya. Banyak yang kemudian orang yang ilmunya baru sedikit-dikit ngaji gitu ya, kemudian ngajak debat ya. Perkara-perkara yang tidak ada ilmunya kalau diperdebatkan itu malah tambah nggak ada ilmunya, ngalor ngidul, yang disebut dengan debat kusir. Sehingga Nabi itu menawarkan surga gitu ya bagi siapa yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Kadang kita itu tidak usah melayani debat gitu. Ya, kalau ada orang yang mau mendebat ya wes lah, nggak usah diperdebatkan. Ya, kalau diskusinya sehat nggak masalah. Maksud saya diskusi sehat itu pakai otak, bukan pakai otot. Jangan pakai emosi. Wah, berarti kamu ternyata bukan salaf ya, langsung begitu. Ternyata kamu itu golongannya apa ya? Takwil ya, berarti kamu tersesat. Setelah itu kalau ada ustadz salah dikit ya dalam pemahaman masalah ini, kemudian tidak disebut dengan ustadz sunnah, ya disebut ustadz bid'ah. Ini juga tajam sekali lisan kita itu kadang apa ya, kayak neraka dan surga itu milik mbahnya. Kamu masuk surga karena kamu ustadz sunnah, kamu masuk neraka karena kamu ustadz ahlul bid'ah, kamu ini masuk golongan ulama-ulama salaf, kamu ini termasuk golongan ulama khalaf. Jadi pusing malah kita itu memikirkan orang-orang yang sok sok pinter tapi sebenarnya ilmunya itu cetek. Biasanya suka debat itu orang yang ilmunya cetek ya, dapat baru kemudian dia cocok ngajak temennya, oh kamu selama ini, saya ini selama ini pemahaman saya salah gitu. Kemudian dia ngajak ke temennya sambil memuji-muji gurunya dan mencela gurunya temennya yang berbeda. Sekali lagi ikhwas sekalian rahimakumullah, masalah akidah ini adalah masalah yang santai saja ya. Dalam arti santai itu ayo kita belajar yang pokok-pokok. Belajar akidah itu dari rukun iman. Rukun iman ada berapa, kemudian dilaksanakan. Rukun Islam ada berapa, dilaksanakan. Tidak usah kita, kadang kan hanya masalah istilah gitu ya. Masalah istilah itu kadang sampai bertengkar, tidak saling menyapa. Ketemu juga tidak memberi salam satu dengan yang lain. Ini pemahaman model apa gitu ya orang-orang ini kadang ngerasa no ati ku kok ngresula ya.
menyaksikan tingkah laku orang yang baru belajar itu. Ya. Jadi para ulama dulu santai saja. Itu kalau masalah akidah beneran ya. Kadang ada masalah fikih digolongkan masalah akidah. Berbeda masalah fikih langsung, wah kamu tidak sunnah. Padahal masalah fikih aja yang ulama juga berbeda. Kamu kok terlalu ngegas gitu ya, lebay gitu kamu. Misalnya begini, ada orang yang memakai celana cingkrang, kemudian dia melihat temannya celananya itu sampai di bawah mata kaki, kemudian ketemu temannya yang celananya di bawah mata kaki, bilang, diangkat itu celananya, kamu masuk neraka kamu. Saya pernah mengalami hal yang sama juga di luar negeri tentang itu. Orang yang terlalu bersemangat dapat ilmu, kemudian satu hadis dipakai untuk memberi status atau memvonis seseorang. Dia memakai dalil ma tahtal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki itu di neraka. Saya yang waktu itu masih isbal, masih mengulurkan kain di bawah mata kaki, ya saya bilang mudah-mudahan saya tidak masuk neraka, kamu aja yang masuk neraka. Walaupun saya lebih suka untuk tidak isbal, tidak mengulurkan, tetapi jangan kemudian melihat orang yang isbal itu kayaknya dia itu wah ini kayak penduduk neraka, ini baru lewat. Jangan gitu. Itu masalah fikih yang kemudian kita tarik ke wilayah-wilayah yang berat, ya. Ulama mengatakan kalau tidak sombong nggak masalah. Kalau yang sombong itu baru yang masuk neraka. Itu harus diakui, ulama ada yang mengatakan seperti itu. Pendapat itu ada. Jangan kemudian yang tidak isbal ahlus sunnah, yang isbal berarti ahlul bid'ah. Gitu. Melihat misalnya Ustadz itu kupluknya pakai songkok, itu biasa songkok ahlu bid'ah. Kalau dia pakai peci yang bulat, itu kayak ustadznya ahlu sunnah. Kalau misalnya sholatnya itu mekangkang, berarti itu ahlu sunnah itu kayaknya. Kalau sholatnya itu tidak mekangkang, itu berarti sholatnya ahlu bid'ah. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang seperti inilah yang kemudian menyebabkan hati kita itu tidak bisa bersatu, cinta tidak tumbuh. Seharusnya kita membangun cinta sebelum hal-hal yang demikian itu. Allah ingin melemparkan biji cinta di hati dan sanubari kita, ternyata kita matiin gitu dengan perkara-perkara gitu. Kita racun itu benih-benih cinta itu dengan perilaku dan anggapan-anggapan kita yang tidak sesuai dan tidak didasarkan pada ilmu. Gitu.